Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Di episode kesempatan kali ini kita bisa menyaksikan bahwa si Gilang dan si Rina sekarang mulai terpojok. Ada sedikit ancaman yang dirasa oleh Rina dan juga Gilang yang mungkin saja itu akan membawanya untuk menuju rasa nekat membunuh Sandy. Kira-kira Sandy apakah akan benar-benar bisa selamat hingga saat ini? Ataukah justru Gilang dan Rina akan sesegera mungkin melangsungkan aksinya, mengingat selama ini Sandy adalah salah satu kunci soal kematian Om Haryo yang memang dilakukan oleh Rina dan juga Gilang. Apakah Gilang berhasil merebut bukti hal tersebut dari Sandy? Atau justru Sandy akan mempublis bukti kematian Om Haryo itu? Dan jikalau bukti itu sudah terkuak ke media, apakah Dinda masih akan menerima Sandy sebagai suaminya? Baik guys, di sisi lain juga ada si Farah yang semakin hari semakin menderita saja. Bagaimana tidak, penyiksaan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Gilang terhadap dirinya semakin hari semakin sadis dan tidak dapat dimaafkan lagi. Tapi bagaimanapun itu sudah merupakan jalan pilihan Farah yang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Serta bagaimana dengan watak detektifnya si Faiz yang hingga saat ini masih mencoba untuk meretas semua kegiatan Farah dan juga Gilang di rumahnya. Nah, akankah kali ini si Faiz benar-benar akan menemukan apa sebetulnya yang diperbuat Gilang selama ini kepada Farah? Dan setelah Ibu Hanum dan juga Zen tahu, apakah Farah masih akan dibiarkan hidup tinggal bersama si Gilang? Baik guys, saya mau absen dulu nih, kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia yang saat ini sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya everybody. Scene dimulai di mana ketika fitnah datang kepada Ibu Larasati. Fitnah tersebut dilakukan dan digalakan oleh Bu Rina yang sengaja ingin mengadu domba seisi di dalam rumah Dinda. Alih-alih untuk mengkambing hitamkan Zen, Ibu Larasati di sini malah ikut-ikut menjadi korban fitnah kejihnya si Rina. Parfum yang dibeli Ibu Rina yang serupa dengan parfum yang dipakai oleh Zen tersebut sengaja ditaruh oleh Ibu Rina di dalam lemari Ibu Larasati ketika Ibu Larasati dalam kelengahan. Dan akhirnya kini Sandy pun curiga kepada Ibu Larasati bahwa Ibu Larasati adalah pelaku adu domba tersebut. Namun di sisi lain Ibu Rina juga berharap bahwa Sandy akan berpikir bahwa Ibu Larasati melangsungkan hal itu tidak sendirian namun atas bantuan Zain. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Fitnah Ibu Rina untuk satu orang, akan ada 2 orang yang dia benci sekaligus yang terkena imbasnya, yakni Zain dengan Ibu Larasati. Namun di sini si sayangnya guys, Dinda tidak percaya sama sekali dengan apa yang dituduhkan oleh Ibu Rina kepada Ibu Larasati. Terlebih kepada Zen yang selama ini dia sudah mulai mengetahui bahwa Zen dan keluarganya adalah sosok malaikat penolong bagi dirinya ketika dia dalam kelengahan dan dalam lupa ingatannya. Ibu Larasati sempat bersumpah bahwa dirinya bukan pelaku adu domba tersebut. Dan justru kali ini Dinda sudah mulai curiga bahwa ada orang lain yang melakukan hal itu yang memang orang tersebut tidak ingin kebersamaan Sandy dan juga Dinda selama ini. Tapi ini bisa saja tidak tertuju kepada Ibu Larasati karena yang dia tahu, yang Sandy dan juga Dinda tahu bahwa Ibu Rina selama ini selalu mendukung hubungannya bersama Sandy. Nah, jadi di sini pasti tujuan dan juga pemikiran Sandy kali ini menjurus kepada Zen yang memang Sandy sudah mulai muak dengan keberadaan Zen di dalam kehidupan rumah tangganya bersama Dinda. Apakah statement Sandy itu akan didukung oleh Dinda
Dan baik, kita ke scene lain lagi di mana ada si Agnes nih guys, yang alhamdulillah sekarang sudah mulai sadar akan kesalahan-kesalahan dan watak di masa lalunya yang jahat sekali. Di sini juga ada Bu Elisa yang memang dia juga sudah mulai sadar guys bahwa apa yang dia lakukan selama ini untuk mendapatkan cintanya Zain itu adalah sebuah kesalahan besar, karena mencintai tidak harus memiliki, dan kita harus fokus kepada orang yang mencintai kita, bukan justru kita mengejar-ngejar orang yang kita cintai. Baik, satu pesan moral yang bisa kita petik dari sinetron ini kali ini ya guys. Di sini adegan lain lagi di mana ada si Farah yang sudah memasak untuk si Gilang di sini guys. Namun sayangnya di sini si Farah juga kembali ditarik ulur perasaannya oleh si Gilang. Farah semakin bingung kepada Gilang, kenapa Gilang bisa tiba-tiba saja jadi orang baik, dan dalam seketika dan dalam sekejap pula si Gilang bisa menjadi orang yang sangat jahat sekali bagi dirinya dan juga bagi kehidupannya. Ini sengaja dibuat oleh Gilang agar supaya si Gilang melihat penderitaan si Farah selama ini. Motifnya tak lain adalah karena dendamnya kepada Zain. Itulah karena si Gilang tidak ingin melihat Zain dan juga keluarganya bahagia. Jadi Farah menjadi sasaran amuk dirinya untuk supaya setiap hari Gilang menyiksa Farah, dan itu juga atas dorongan Ibu Rina tentunya ya guys. Dan ada si Faiz yang mengecek CCTV dan mengontrol bagaimana kira-kira kehidupan dan juga suasana di rumahnya Gilang dan juga Farah. Ternyata si Faiz melihat kemesraan dan keromantisan Gilang dan juga Farah yang memang itu tidak dapat dibantah. Jadi Faiz juga merasa tenang guys, padahal dia tidak tahu di balik semua itu Gilang selalu menyiksa dan menganiaya Farah selama ini. Nah guys, akan kasih Faiz di kemudian hari menemukan bukti CCTV yang sebenarnya ketika si Gilang menganiaya si Farah. Dan apakah Faiz akan menaruh rasa curiga yang berlebih kepada si Gilang dan hubungan rumah tangganya antara Gilang dan Farah, mengingat gerak-gerik dan lagat si Gilang selama ini sangat mencurigakan sekali ya guys. Tidak sama seperti pasangan suami istri pada umumnya, mereka juga terlihat sangat dingin dan juga terlihat seolah-olah seperti diktator yang ingin menghancurkan dan memporak-porandakan seisi di dalam rumahnya. Semoga saja secepatnya semua itu akan terbongkar ya. Dan di sini juga ada si Faiz yang melaporkan kepada Ibu Hanum dan meminta agar Ibu Hanum memberikan asisten rumah tangga untuk Gilang dan juga Farah, karena si Faiz melihat kasihan si Farah dalam kondisi hamil, dia harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangganya sendirian. Nah di sini si Zain pun berniat untuk menaikkan gajinya si Gilang di kantornya agar supaya Gilang bisa menyewa asisten rumah tangga, dan semua orang pun setuju di sana. Ibu Hanum pun senang dan Faiz pun merasa sangat lega sekali karena dia tidak mau bahwa kakaknya harus berada dalam kesulitan dan juga penderitaan karena mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Padahal sebetulnya bukan itu yang memberatkan si Farah saat ini guys. Yang memberatkan si Farah adalah sikap dan juga watak si Gilang yang semakin hari semakin terlihat psikopat saja. Sebenarnya watak psikopat si Gilang ini sudah terpancar sejak dulu sih guys, sebelum Gilang dan juga Farah berhasil menikah. Tapi ya si Farah karena sudah bucin, dia tidak mau menerima apapun masukan dari orang lain, hingga pada akhirnya finally inilah yang terjadi kepada hidupnya si Farah. Sekarang Farah harus rela menderita seumur hidupnya dan juga harus rela disiksa oleh si Gilang setiap harinya. Nah guys, di sini juga kita bisa melihat lagi ada si Farah dan si Gilang yang ya masih kembali berkelut soal tarik ulur perasaan ya guys. Tapi ya kita juga agak sedikit muak sih kalau membahas si Farah terus, karena tidak akan ada ujungnya. Farah sekarang hanya akan bisa merasakan penyiksaan yang begitu dalam dan juga berat. Nah guys, di scene adegan lain lagi di mana ada si Rina nih guys, yang ya masih juga seperti semula nih. Tapi ya semoga saja sebentar lagi Gilang akan sadar bahwasanya sampai saat ini Sandy masih akan bergerak untuk menguak kasus kematian Om Haryo dan juga percobaan pembunuhan terhadap Dinda. Dan itu juga yang akan memberatkan si Gilang untuk mendekam kembali di dalam penjara. Semoga dan juga semoga ya guys. Nah saat ini juga kita mungkin bisa memprediksikan ke depannya bahwa sebenarnya Gilang pasti suatu saat akan membunuh si Sandy. Karena
Jikalau Sandy masih hidup, kedudukan Rina dan juga Gilang masih akan terancam. Baik, saksikan terus sinetron Naluri Hati ya guys, yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan terima kasih juga buat para penggemar saya. Ada Mbak Ambar Tea dari Turki nih, selaku staf dari Turki katanya. Ada juga Mbak Yunion dari Kuwait, ada juga Dortea Rumbino, ada Lastuti, ada Rania Anggraini, ada EN dari Bandung, ada Agung Bandung juga.